Selamat datang para sobat Novelmi. Selamat mendengarkan bab 2 novel Bertukar Suami yang ditulis Delepu dengan judul Pernikahan dan Pertukaran. Selamat mendengarkan. Keesokan harinya, waktu pernikahan tiba. Rea sengaja dikurung di dalam kamar karena takut akan membuat kekacauan. Sayup-sayup, Rea mendengar suara ribut-ribut dari luar kamarnya. Dia yakin akad nikahnya akan dimulai. Rea ingin menghentikan pernikahannya, namun pintu kamar dikunci oleh kedua orang tuanya. "Buka ah!" Rea berteriak. Dia merasa semua yang terjadi kepadanya tidak adil. Dalam kurun waktu semalam, Rea menjadi janda. Dan dalam kurun waktu sehari, Rea akan menjadi istri pria lain. Dia akan diperistri oleh mantan kakak iparnya sendiri. Duk, duk, duk. Rea menggedor-gedor pintu kamar, berharap seseorang akan datang untuk mengeluarkannya. "Buka. Aku mohon buka pintunya." "Mah, Pah, Azalea, Mas Bram, aku mohon buka pintunya," teriak Rea seraya terisak. Rea terus berteriak. Namun tidak ada seorang pun yang peduli dengan teriakannya, apalagi membukakan pintu untuknya. Tubuh Rea merosot. Dia mulai putus asa. Rea merutuki kelemahan dirinya dan ketidakberdayanya. "Kenapa kalian melakukan semua ini kepadaku? Apa salahku kepada kalian?" ratap Rea di tengah isakannya. Rea duduk sambil memeluk kedua kakinya. Dia menangis seraya menenggelamkan wajahnya. Rea mengingat kembali percakapannya dengan Bram tadi malam. Flashback, Bram menghampiri Rea yang baru sadar dari pingsannya. Dia duduk di ujung tempat tidur. "Mas, kenapa kamu tega melakukan semua ini kepadaku? Apakah kamu lupa dengan perjuangan kita selama 5 tahun ini?" tanya Rea. Bram mendengus. "Perjuangan kita?" Dia mencemooh dengan menaikkan salah satu ujung bibirnya. "Selama ini, hanya aku yang berjuang. Aku bekerja keras dari pagi hingga malam. Tidak ada yang kamu lakukan. Kamu hanya enak-enakan diam di rumah sambil menghabiskan uang yang aku hasilkan." Rea menatap nanar suaminya. "Bukankah itu sudah kewajiban kamu? Kamu bekerja mencari nafkah, sedangkan aku mengurus rumah dan kebutuhan kamu. Kalau kamu keberatan, kenapa kamu tidak pernah mengatakannya kepadaku?" "Rea, sudah aku bilang. Aku tidak butuh istri yang hanya bisa melayaniku di rumah. Pembantu bisa melakukan itu. Aku butuh istri yang cantik, cerdas, pintar bergaul dan pastinya bisa aku banggakan saat berkumpul dengan teman-temanku. Kamu tidak bisa menjadi istri yang seperti itu. Kamu tidak berpendidikan, kamu kurang pergaulan dan penampilanmu juga tidak meyakinkan untuk menjadi istri seorang direktur sepertiku. Kalau aku membawamu, kamu hanya akan membuatku malu." Berbeda dengan Azalea, dia sangat sempurna. "Azalea wanita luar biasa yang bisa memenuhi kebutuhanku dibandingkan kamu," jawab Bram. Hati Rea sakit mendengar jawaban mantan suaminya. Dia menangis sambil meremas kuat dadanya. Bram benar-benar sudah dibutakan oleh jabatannya. "Sudahlah. Jangan cengeng. Terima saja nasibmu yang akan menikah dengan mantan kakak iparmu yang pemalas," ucap Bram sambil bangkit dari tempat duduknya. "Oh ya, kalau nanti suamimu tidak bisa memenuhi kebutuhanmu, kamu datang saja kepadaku. Aku akan menghangatkan tubuhmu dan memberimu uang,
Sambung Bram seraya berlalu sambil tertawa. Rea melemparkan bantal ke punggung Bram. "Brengsek kamu, Bram. Kamu kira aku wanita murahan? Dasar brengsek," umpat Rea. Tidak ada lagi panggilan hormat untuk mantan suaminya. Flashback end. Rea tidak menyangka kalau Bram akan berpikiran picik dan kotor terhadapnya. Padahal, Bram yang selama ini Rea kenal adalah pria baik dan tulus. Dia tidak pernah memandang rendah orang. Sebab itu, Rea menerima lamaran Bram dan bersedia menikah dengannya. Namun, sekarang sikap Bram berubah. Dia menjadi pria angkuh dan juga sombong. Rea pun bingung apa yang sudah terjadi kepada mantan suaminya. Klek, klek. Rea mendengar suara kunci pintu yang sedang dibuka. Dia bangkit dan segera meraih handle pintu. Begitu pintu terbuka, Rea melihat kedua orang tuanya sedang berdiri di depan kamarnya. "Mah, Pah. Rea mohon, jangan paksa Rea menikah. Biarlah Rea menjadi janda. Rea belum siap diperistri pria lain," ucap Rea memohon. "Sudah terlambat. Aditya sudah sah menjadi suami kamu," ucap Azalea yang datang bersama Bram dan Aditya. Azalea terlihat cantik dengan kebaya putih yang dipakainya. Begitupun Bram, dia terlihat tampan dengan setelah jasnya. Mereka memang serasi. Azalea berjalan seraya menggandeng tangan Bram dengan mesra. Mas Bram dan Aditya sudah melakukan ijab kabul. "Sekarang, Mas Bram adalah suamiku. Dan Aditya adalah suamimu," ucap Azalea dengan bangga. Hati Rea sakit mendengar perkataan kakaknya. Dia pun cemburu melihat kemesraan yang Azalea dan Bram tunjukkan. Walau Bram sudah melukai hatinya, namun rasa cinta Rea untuknya masih tetap ada. Tidak mungkin melenyapkan rasa cinta dan sayang yang sudah tumbuh selama 5 tahun hanya dalam waktu semalam saja. Sekarang, rasanya Rea ingin mati. Suami yang dicintainya sudah menikahi wanita lain. Azalea benar, Rea. Sekarang Aditya adalah suamimu. Walaupun kamu tidak menyaksikan langsung Aditya mengucapkan kabul, tapi pernikahan kalian sudah terlaksana, ucap Rendra seraya mendekatkan Aditya kepada Rea. "Sekarang, cium tangan suami barumu," pintanya. "Kalian semua egois. Kenapa kalian tega melakukan semua ini kepadaku? Aku juga berhak menentukan pilihan hidupku. Kalian kejam." Rea menangis, tubuhnya merosot ke atas lantai. Rea menuangkan air matanya yang sudah tidak tertahankan. Azalea menatap sinis adiknya. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah dalam hatinya. Azalea justru senang karena akhirnya berhasil menikah dengan pria idamannya. Azalea mencintai Bram. Dia sangat mengaguminya. Bram dan Azalea bekerja di kantor yang sama. Tak jarang mereka menghabiskan waktu berdua saat bekerja. Dari sanalah perasaan cinta Azalea muncul dan berkembang. Azalea gencar mendekati Bram. Dia ingin menjadikan Bram sebagai suaminya. Demi meluluhkan hati Bram, Azalea membantu perkembangan karirnya. Dia melobi temannya yang berpengaruh dalam perusahaan untuk mengangkat Bram menjadi direktur perusahaan. Nena dan Rendra menatap iba putri mereka. Hati mereka terenyuh melihat keadaan Rea. Namun keegosan mengalahkan perasaan mereka. Seakan tuli dan buta, mereka pun hanya diam melihat jerit tangis Rea.
Nena membantu Rea bangkit. Dia menopang tubuh putrinya. "Kamu jangan cengeng seperti ini. Jangan membuat kami malu. Ayo, cium tangan suamimu sekarang." Nena mengulurkan tangan Rea dan menyatukannya dengan tangan Aditya. Rea menatap wajah pria yang sekarang sudah sah menjadi suaminya. Wajah Aditya datar, tidak memperlihatkan ekspresi apapun. Rea tidak bisa menebak apa yang sedang suaminya rasakan. Nena menarik tangan Aditya, lalu mendekatkan punggung tangannya ke bibir putrinya. Dia memaksa Rea mencium tangan suaminya. Walau air mata Rea mengenai tangan Aditya, wajah Aditya tetap saja datar. Tidak berubah sedikit pun. Aditya seakan tidak peduli dengan tangis istrinya. Azalea melepaskan tautan tangannya dari Bram. Dia mendekati Rea, lalu memberikan map plastik yang dibawanya. "Ini surat nikah dan dokumen lainnya. Kamu tinggal tanda tangani saja. Pernikahan kalian sudah sah di hadapan hukum. Jadi, kalau mau bercerai, kalian harus mengajukan gugatan ke pengadilan." Rea mengambil map itu. Terlihat beberapa lembar kertas dan surat nikah di dalamnya. Rea mengeluarkan surat nikahnya, lalu membacanya dengan seksama. Air mata Rea kembali tumpah saat melihat foto dirinya dan Aditya dalam buku nikah. Rea benar-benar sudah menjadi istri dari mantan kakak iparnya. Rea dan Azalea sudah benar-benar bertukar suami. Azalea menepuk pundak adiknya, lalu menatap Rea dan Aditya secara bergantian. "Sebagai kakak yang baik, aku mengucapkan selamat atas pernikahan kalian. Semoga kalian bahagia dan pernikahan kalian langgeng." Hati Rea hancur. Kakinya lemas. Hampir saja Rea terjengkang ke belakang. Namun, tangan Aditya menopang tubuhnya. Mau tidak mau, Rea pun berpegang pada pria yang kini sudah sah menjadi suaminya. "Oh Yat, aku sudah menyuruh Bei Ijah untuk mengepak semua barangmu dari rumah Mas Bram. Nanti siang akan ada orang yang mengantarnya ke sini," ucap Azalea. "Aku tidak mau ada satupun barangmu yang tertinggal di sana. Karena sekarang, rumah itu bukan rumahmu lagi. Kamu bukan lagi istri Mas Bram," tegasnya. Azalea berbalik. Dia tersenyum manis kepada suaminya. "Ayo, Mas. Kita istirahat di kamar," ajaknya. Bram menggandeng mesra bahu istri barunya. Mereka pun pergi meninggalkan Rea. "Kalian juga beristirahatlah," ucap Rendra. Dia dan istrinya pun pergi meninggalkan Rea dan Aditya. Rea menatap sendu punggung kedua orangnya. Tidak ada satupun dari mereka yang mengerti perasaannya ataupun memihak kepadanya. Tanpa sadar, Rea membalikkan badannya. Dia menenggelamkan wajahnya ke dada Aditya. Rea menangis dalam pelukan suami barunya. Ini akhir dari bab 2 novel Bertukar Suami. Kamu suka novel ini? Novel ini juga bisa dibaca di Novelme. Unduh aplikasinya sekarang juga di Google Play Store dan Apple App Store.